I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Tapi bohong. Nama saya Amira dari Gugus 9. Tarak takdung 2020. Tarak takdung, tarak takdung, tarak tak tak takdung. Seperti yang telah kita ketahui, tanaman telah dibudidayakan oleh manusia secara turun-temurun. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, maka adanya penelitian, di mana uji klinis dan uji praklinis. Definisi dari tumbuhan ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tumbuhan beracun dan tumbuhan berbahaya. Di mana tumbuhan beracun merupakan tumbuhan yang dapat menyebabkan rasa sakit, mabuk, bahkan kematian jika dimakan, diminum, dan menyentuh bagian-bagian tertentu. Sedangkan tumbuhan berbahaya merupakan tumbuhan yang dapat menyebabkan luka fisik pada manusia disebabkan oleh morfologi dari tumbuhan tersebut. Kemudian organ tumbuhan yang berbahaya diantaranya itu duri, bulu, serbuk kersik, rambut-rambut yang gatal, kemudian kristal-kristal terkandung pada tumbuhan, dan jenis-jenis getah tertentu. Kemudian buah macan atau ginjai, bagian toksiknya itu terdapat pada buahnya, terutama pada biji, dengan kandungan glikosida jantung. Nah, target organ yang diserang itu pada pencernaan dan jantung. Gejala kliniknya rasa terbakar di mulut, mual, dan diare. First aid-nya usahakan untuk dimuntahkan. Koreksi elektrolit, kemudian atasi bradikardi dengan atropin. Senyawa beracun yang terdapat pada tumbuhan yaitu yang pertama, polipeptida dan asam amino akan menyebabkan reaksi hipoglikemik. Yang kedua yaitu oksalat akan menyebabkan mulut dan kerongkongan terasa terbakar. Yang ketiga yaitu resin akan menyebabkan iritasi langsung terhadap tubuh atau otot tubuh. Yang keempat yaitu pitotoksin akan menyebabkan pembengkakan terhadap organ tubuh setelah terhirup. Kembang sungsang dengan bahasa Latin Gloriosa superba. Bagian toksik yaitu bagian umbi. Efek dari umbi yaitu bibir melepuh, lidah dan kerongkongan terasa terbakar. Kandungan toksiknya yaitu kolsikin. Target utamanya yaitu menghambat kerja sel, menyebabkan diare dan menyebabkan kebotakan. First aid-nya yaitu usahakan muntah dan diberi sirup IPK. Cara masuknya racun tumbuhan ke dalam tubuh. Yang pertama, melalui mulut. Tumbuhan yang tidak beracun dapat menjadi beracun karena disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, wortel dan kentang yang kehijau-hijauan. Warna kehijauan tersebut disebabkan karena adanya racun glikoalkaloid. Yang kedua, melalui pernapasan. Bau-bauan yang dihasilkan oleh tumbuhan beracun jika terhirup dapat menyebabkan keracunan pada tubuh. Misalnya, bau yang dihasilkan oleh bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai jika terhirup terlalu lama dapat menyebabkan pusing. Yang ketiga, melalui kulit. Jika kulit terpapar oleh racun tumbuhan beracun dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Bunga trompet atau Mandevilla sanderi. Bagian yang beracun yaitu batang, daun, dan bunga. Kandungan racunnya yaitu atropin, hyoscyanin, dan skopolamin. Gejala klinisnya yaitu otot lemas, halusinasi, migrain, mulut kering, dan diare. Efek tumbuhan beracun. Efek tumbuhan beracun ialah suatu efek terhadap manusia yang ditimbulkan oleh senyawa pada tumbuhan. Beberapa efek tumbuhan beracun yang menyebabkan suatu efek terhadap manusia, salah satunya ialah reaksi alergi.
Reaksi alergi yaitu di mana kondisi sensitivitas atau kepekaan yang terjadi pada orang-orang tertentu, yaitu pada manusia. Alergen yaitu agen penyebab alergi, contohnya spora. Yang kedua itu pada sistem gastrointestinal atau gastroenterik. Contohnya itu talas atau Alocasia sp dan keladi yaitu Caladium sp. Yaitu tumbuhan tersebut mengandung kalsium oksalat yang dapat menimbulkan rasa panas atau pedas di bagian mulut dan kerongkongan jika pada bagian tumbuhan tersebut dimakan. Yang ketiga itu dapat menyebabkan iritasi lambung, yaitu dapat menyebabkan rasa mual, muntah, dan diare ringan pada sistem pencernaan. Contohnya itu bunga lilin dengan nama latin Zephyranthes candida. Yang keempat itu dapat menyebabkan diare. Pada contoh tumbuhan buah rera, yaitu pada buah rera mengandung saponin atau glikosida steroid, di mana dapat menyebabkan mual muntah dan diare. Tidak semua berbahaya, tergantung pada kadar tumbuhan yang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya itu resin, contohnya itu bayam Belanda, yang menyebabkan muntah berat dan diare berat. Yang kelima itu efek terhadap sistem saraf. Efek terhadap sistem saraf tersebut menyebabkan halusinasi, jantung berdebar-debar, koma, dan bahkan berkunang-kunang. Contohnya itu pada tumbuhan kecubung atau Datura stramonium yang mengandung alkaloid, hyoscyamin, dan atropin. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new